Foodies, Donita kayaknya punya warung langganan yang makanannya jaminan lazis nih. Katanya sih suami dan anak-anaknya juga ketagihan makan di sini. Wah, cocok banget dong ya buat long weekend. Ini dia Mookies Dessert Bar yang jualan di Fresh Market Emerald Bintaro. Ini dia nih surganya para pecinta manis-manisan kayak barisan donat-donat lembut ini. Spesial banget di Foodies karena ada 21 varian donat komplit. Tinggal pilih sesuai selera aja. Just dipilih. Nah, Foodies, ini dia pesanan aku. Ini adalah donat favorit keluarga aku. Anak aku tuh suka banget kalau mereka sukanya yang rasa vanila. Kalau aku sebenarnya pada dasarnya suka yang kakao, yang 70% coklat kakao gitu. Jadi masih ada hint pahit-pahitnya, manis tapi masih ada hint pahit-pahitnya. Tapi habis, soalnya itu cepet banget habisnya, banyak banget peminatnya. Jadi aku pesen yang lain yang nggak kalah enak juga. Emang ya kalau udah langganan mah udah pasti endul pol, makanya cepet banget habis. Kalau mau dapat varian favoritnya nih, ya harus datang pagi-pagi deh. Dan ya Foodies, beberapa varian favorit di Mookies Dessert Bar ini yang udah terbukti bikin susah move on, ada donut salted brown butter, raspberry, chocolate cheese, dan chai and hazelnut. Aduh, dari namanya aja udah menggoda. Gimana rasa aslinya ya Foodies? Buat kamu tim cookies, di sini tuh juga ada soft cookies yang ukurannya jumbo abis. Serius, nggak main-main loh besarnya. Varian bestsellernya ini juga nggak kaleng-kaleng. Ada Mr. Claus, original cookie, triple chocolate, dan sea salted caramel. Aku nggak mau sendirian nih Foodies, jadi aku ditemenin sama, ini ceritanya Red Panda, tapi Red Panda yang kehilangan warnanya, jadi warnanya white, supaya lebih bernuansa gitu. Aku makannya nggak sendirian. Mari kita coba. Ini chai and hazelnut. Aku mau kasih lihat seberapa melimpahnya isiannya. Kita coba ya, kita buka. Wow. Ini lihat deh. Chai and hazelnut, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma-aroma tehnya itu berasa. Dia tuh si adonan donatnya ini, dia tuh empuk. Tuh kan kalau misalkan donat yang kelamaan ditaruh itu kan nantinya jadi keras, dia tuh sama sekali enggak. Jadi dia tetap empuk. Rasanya itu bukan yang manis banget, tapi bukan yang tawar, jadi ada gurih-gurihnya. Ini enak banget. Yes Foodies, yang bikin donat di Mookies Dessert Bar ini tuh spesial banget karena adonannya bukan dari kentang atau terigu aja, tapi pakai labu loh. Makanya teksturnya jadi lebih empuk, lembut, tapi nggak ngempos. Dan yang paling keren nih, warna donatnya jadi kuning alami yang cantik banget. Beda dari donat pada umumnya. Oke, next kita bakalan cobain salted brown butternya. Lihat deh. Walaupun dia cuman ada toppingnya tuh di depannya aja, di atasnya aja, tapi dia tuh bener-bener berlimpah. Kita coba ya. Jadi dia itu teksturnya bener-bener empuk, gurihnya, manisnya, pokoknya bisa ngebayangin kan salted ketemu sama manis, kayak ada karamel-karamelnya gitu. Manisnya pas, gurih, ini enak banget. Foodies, buat kamu yang gak suka manis, donat di sini nih cocok banget deh. Tapi tetap gak bikin enak. Manis itu lembut, ngeblend banget sama topping dan filling yang pas. Gak ada rasa giung-giung ganggu deh. Semuanya itu benar-benar dibikin dari bahan premium, homemade, dan tiap variannya punya karakter rasa yang unik. Jadi gak pasaran Foodies. Mulai dari pilihan rasa sampai penyajian, dibikin dengan cinta dan teliti pol. Asik. Nah, donatnya udah approve ya Foodies. Sekarang kita lanjut ke si soft cookiesnya yang juga jadi incaran para pecinta dessert. Nah, ini dia nih beberapa soft cookiesnya. Jadi ini karena banyak banget rasanya, kayaknya aku nggak mungkin cobain semua. Aku mau coba salah satu. Kayak yang paling menarik adalah si Mr. Claus. Mari kita coba. Kita coba si Mr. Clausnya ya. Foodies, varian Mr. Claus atau Red Velvetnya itu paling mencolok loh warnanya. Merah-merah berani gitu ya. Bikin auto nengok nih kalau dilihat di etalase. Dan pas dibelah, wow, isian cream cheese-nya ini ternyata nggak main-main, melimpah pol Foodies. Enak banget, kalian bisa bayangin ya tuh. Ini secuy ini, seempuk ini, karena apa? Karena isian si cream cheese-nya ini melimpah. Yang paling aku suka adalah cream cheese-nya ini tuh gurihnya dapat banget.
bisa balance sama si red velvetnya ini enak banget sih, kacau. Si cream cheese-nya saking banyaknya itu sampai lihat tuh, sampai bocor-bocor keluar. Tapi dalamnya berlimpah banget, kalian wajib cobain. Buat kalian yang suka soft cookies, kalian wajib cobain. Enak banget, dan banyak banget variannya. Alhamdulillah nih foodies, aku udah kenyang banget. Tapi kayaknya nggak adil banget kalau aku nggak bungkusin buat orang rumah karena ini makanan favorit mereka. Nah sekalian aku mau brecokin, mau bikinin buat orang rumah. Ya. Kayaknya kurang afdol ya kalau belum intip dan coba langsung bikin ya. Makanya sekarang kita ikutin Donita yuk yang mau coba isi sendiri nih donat varian chai and hazelnutnya. Kalau ini base adonannya warna coklat foodies, ada aroma chai spice yang juga lembut dan pas dibuka di bagian tengahnya langsung diisi dengan filling hazelnut yang super lumer and nutty. Bener-bener fluffy banget karena mau diisi hazelnut ya? Betul Kak. Tara! Segampang itu foodies, jelas, so tau banget ya. Nah, kalau kalian perhatiin, dia tuh se-fluffy ini supaya bisa diisi ya. Karena kalau misalkan nggak kosong, nggak fluffy kayak gini, ini nggak akan bisa diisi. Ini dia nih, ini beberapa yang sudah jadi. Lihat, bedanya sama donat-donat lain, dia ini warnanya lebih kuning terang karena bahan utamanya bukan pakai kentang atau tepung biasa aja, tapi pakai labu ya. Iya betul Kak. Pakai labu kuning, pakai pumpkin. So foodies, karena semua yang ada di sini itu homemade, jadi nggak heran kalau rasanya tuh nggak bisa ditemuin di mana-mana. Cuma ada di Milky's Dessert Bar doang pastinya. Jadi buat foodies yang pengen cobain makanan favorit Donita yang satu ini, cus langsung aja ya merapat ke Fresh Market Emerald Bintaro. Ingat mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja. Tapi mending datang cepetan deh. Takutnya tuh kayak Donita yang kehabisan varian paling favoritnya. Ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku maunya dibungkusin ya. Boleh Kak. Anakku suka juga tuh yang vanilla. Bisa ya kalau yang vanilla? Bisa Kak. Oke, mau ya. Mie pakai topping bebek packing ala-ala resto cuma 20.000 aja. Wadidaw, beneran ada nih foodies. Ini kira-kira daging bebek apa Bu yang Bebek dipakai? packing. Kalau Bebek bebek packing. lokal nggak bisa. Karena nggak ada dagingnya. Karena nggak ada dagingnya, Bu? Bebek packing kan dagingnya tebel, jadi Oh. bisa. Berarti sesuai namanya ya Bu ya, Betul. packing mie bebek. Betul. Saya yakin ini Bu, ini pasti hidangan ala-ala Chinese gitu kan Bu, yakin saya Bu. Bukan. Ini monogiri. Monogiri Ala-ala asli? Monogiri, ya. Monogiri Jawa asli, Tengah. rupanya. Oh alah, berarti ada apa, tes-tes tradisional gitu ya Iya, Bu ya, cita betul. rasa tradisional itu tetap tidak Tetap ditinggalkan gitu ya Bu ya. Indonesia punya. Bu Satyam ini berani jamin daging bebek packing yang dia pakai no kaleng-kaleng ya foodies. Soalnya dia cuma mau nerima daging bebek dari supplier yang kualitasnya itu oke punya. Ide mie bebek ini muncul setelah Bu Satyam tuh bosen jualan menu bebek yang gitu-gitu aja. Kalau nggak bebek goreng ya bebek bumbu Madura. Nggak nyangka ternyata mie bebek packingnya banyak juga nih peminatnya. Kalau soal racik mie bebeknya, sama kayak racik mie ayam ya foodies, bumbu-bumbu disiapin dulu di mangkok seperti merica, minyak bumbu, kecap asin, dan juga kecap bawang. Baru deh tuh bumbunya diaduk dengan sawi dan mie. Nih Foodies, penampakan bumbu-bumbuannya sebelum dimasukin mie. Iya. Itu mie-nya sampai lembut ya Bu? Selera. Kalau selera yang ya? mau mateng ya mateng. Kalau ada juga yang mintanya setengah mateng. Gitu. Oh oke. Nih. Di sini kualitas itu beneran nomor uno foodies. Nggak cuma daging bebeknya aja yang oke, mie-nya juga nggak sembarangan foodies. Ini mie-nya pakai mie apa ya Bu? Ini mie buatan sendiri. Oh, mie buatan sendiri? Iya, Serius enggak. Ibu? Bener. Dan ini dia jagoannya, topping bebek packing yang tebel-tebel. Porsinya mantep nih foodies, tapi ada yang kurang puas tuh kayaknya. Kira-kira ini berapa centong Bu? Segini? Secukupnya aja. Secukupnya Kira-kira aja. aja. Boleh tambah nggak Bu? Boleh. Wih, boleh guys. Boleh. Daun bawangnya jangan kelupaan ya guys. Apalah arti semangkok bakmi kalau nggak ada rasa dan aroma-aroma daun bawangnya. Ya kan foodies? Eits, nggak boleh ketinggalan. Pangsit Wonogiri style-nya harus dimasukin juga Foodies ke dalam. Karena kalau nggak ada pangsitnya kurang komplit ya Bu ya. Nggak ada yang berisik, nggak ada Nggak yang ada yang kriuk-kriuk. berisik ya Bu ya. Kayak saya ya berisik ya Bu ya.
Nah, kalau yang ini tuh udah kayak pasangan hidup sih. Yang namanya bakmi juga kudu ada kuahnya ya. Foodies, ini dia mie bebek packing Wonogiri style. Udah siap disantap Foodies. Tuh, kalian lihat, pasti kalian ngiler kan? Apalagi aromanya udah manggil minta dimakan. Devri makan aku, Devri makan aku. Langsung aja kita eksekusi. Bu, makan dulu ya Bu ya. Ya, silahkan. Makan semua. Tuh, ramai kan teman-teman ya, semua di sini di bebek packing ini. Jadi artinya itu banyak diminati oleh orang ya. Yuk kita cobain dulu nih. Kita icip dulu ya foodies topping daging bebek packingnya. Kalau lihat dari warnanya sih kayak rada-rada mirip nih sama topping mie ayam. Biasanya orang tuh suka males makan daging bebek karena khawatir bau amis, kayak masih ada aja gitu kan, walaupun udah dimasak. Nah, kalau bebek packing di sini gimana nih Devri? Kalau untuk rasanya tuh bener-bener meresap sampai ke dalam daging-dagingnya. Dan ini lebih bertekstur sih dibanding daging ayam. Mungkin karena dia ukuran dagingnya lebih gede, jadi dia memberikan cita rasa yang gurih dan unik. Setahu aku kalau masak yang namanya daging bebek itu challenging banget, penuh tantangan banget. Tantangannya di mana? Biasanya kalau daging bebek itu baunya amis. Nah, kalau ini sama sekali aku nggak mencium aroma amisnya. Bener-bener yang keciumnya itu cuman aroma rempah dan aroma kecap. Kunci dari bebek bebas bau amis itu di bumbu yang kaya akan rempah. Selain itu dagingnya juga dimasak semur foodies, jadi nggak cuma gurih-gurih doang, tapi ada rasa manis tipis-tipisnya. Nah, bedanya sama yang bebek ini, bebek packing ini tuh bener-bener full daging foodies. Sama sekali nggak ada tulang kecil-kecil yang biasanya aku temuin di daging ayam. Ini sama sekali aku nggak nemuin di bebek packing ini. Bener-bener full daging. Kalau menurut aku ini terlalu berani sih ngejual dengan sebanyak ini, porsinya cuma 20.000 foodies, 20.000 maksudnya. Itu benar-benar terjangkau banget sih foodies. Aku nggak tahu, ini ibunya entah sedekah apa gimana, aku nggak ngerti ya foodies ya. Bener-bener juara banget. Karena minyak homemade dan nggak pakai pengawet, jadi kualitas minyak tuh benar-benar terjaga. Ini minyak selalu baru loh. Teksturnya bener-bener lembut, terus juga minyak halus, dan apa namanya, ada tekstur kenyal-kenyalnya juga, dan nggak bau apek sama sekali, nggak ada rasa apeknya. Tuh. Kalau dimakan bareng sama kuah, makin klop nih foodies. Rasa bumbu di mie dan topping daging bebeknya tetap lebih dominan. Jadi kuah kaldunya itu nambah rasa gurih yang tipis-tipis aja. Kalau untuk kuahnya rasanya nggak begitu medok, rasa bumbunya foodies. Dia setengah, apa ya kalau aku bilang bahasanya ya, samar-samar gitu foodies. Bumbunya nggak terlalu pekat, dan juga ini cita khas rasa rempah asli Indonesia itu berasa banget di sini. Nggak seru ya kalau makan tanpa kriuk-kriuk? Di sini seporsi mie bebek udah dapet 2 pangsit. Bah, auto rame deh tuh ya mulut. Ini baru sensasi makan bebek mewah foodies, tapi harganya murah meriah cuma Rp20.000. Di mana lagi coba kalian bisa nemu menu bebek packing sereceh ini? Catat ya, alamat mie bebek packings ada di Jalan Radar Auri di Gang Haji Sofyan nomor 19 Mekarsari, Cimanggis, Depok. Bukanya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore aja. Buruan, cus! Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi ya.
Foodies, sampurasun. Akhirnya sekarang aku lagi di mana tebak? Ayo tebak. Cluenya adalah Cikuray, pasti Garut. Foodies, sekarang aku lagi ada di Kabupaten Garut, tepatnya di halamanku. Ini adalah salah satu suasana yang bisa Foodies nikmati pada saat liburan. Karena apa? Bukan hanya menikmati pemandangan yang indah seperti ini Foodies, tapi di sini juga ada rumah makan yang terkenal dan juga enak banget katanya. Salah satu yang terkenal adalah pepes ayam goreng. Seperti apa ya rasanya? Langsung aja kita lihat, let's go Foodies! Foodies, udah ketebak dong ya, tempat seindah, seasri, dan sesejuk ini pasti nggak lain dan nggak bukan lagi di rumah makan EN Megawati. Yang lebih bikin penasaran nih, kata Rizal sih primadonanya adalah pepes ayam goreng. Lah, kok pepes tapi kok ya digoreng? Biasanya kan pepes dikukus. Jadi makin penasaran kan, ini gimana sih konsepnya? Aku makin penasaran karena biasanya kalau pepes ayam aja itu udah enak banget Foodies. Gimana kalau digoreng ya? Iya. Nah, di sini tuh ada tuh Foodies. Ini ada tali 2 dan tali 1 ini apa? Yang ini tali 2 isinya dada atau sayap. Oke, lalu Yang ini paha. paha. Wih, pilihan ayamnya juga komplit banget nih Foodies. Ada dada, ada paha, pokoknya paket combo siap goreng semuanya. Bumbunya juga ngegoda pol sih. Ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, dan juga rempah-rempah lain yang bikin warna dan aromanya tuh nendang banget. Foodies, kita bisa lihat nih, dia bumbunya itu langsung terpisah dengan sendirinya Foodies. Dan katanya bumbunya ini juga bisa dimakan sendiri ya. Oke, ini boleh lihat nambutnya apa sih? Nah, Dipisahin dulu bumbunya dari tuh ayamnya. Foodies, tuh lihat. Jadi dipisahin gini Ya. Perut jadi makin ribut deh ngecium aroma masuk ke hidung. Tapi nggak cuma pepes goreng ya, kalau udah di sini tuh wajib banget dong kita nikmatin yuk menu-menu recommended lainnya. Katanya nggak kalah enak dan wajib dicobain kalau lagi kesini nih. Cus kita gaskan makan siang yang seger-seger di tempat seadem ini. Oke deh. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Foodies? Tuh lihat di depanku ada makanan yang sangat nikmat dan di belakangku sangat nikmat sekali, double nikmat. Foodies, emang gak ada lawan deh tempat senyaman ini buat liburan atau sekedar healing tipis-tipis ya. Udah paling pas banget deh Foodies. Sensasi makan pepes pertama kali yang berbeda. Karena satu, Foodies pasti tahu yang namanya pepes ayam. Foodies juga pasti yang namanya goreng ayam. Ini dua-duanya jadi satu Foodies, pepes ayam, wangi rempahnya dapat. Kemudian empuknya juga dapat. Ditambah lagi wangi goreng ayamnya juara banget di sini Foodies. Dan sini ada crunchy-crunchy gitu tuh. Apalagi kalau kita coel pakai sambal ini Foodies nih. Wah. Ini bukan double lagi Foodies. Triple, multiple, nikmat di sini Foodies. Sambalnya juara banget. Pepes goreng ini teksturnya lembut banget Foodies. Udah gitu, ayamnya juga juicy banget. Jadi di luar tuh garing, di dalamnya juicy banget. Dan rempahnya juara. Aku pikir kalau pepes goreng itu dia rasa pepesnya akan hilang, tapi dia tetap ada. Ditambah lagi dengan wangi ayam goreng yang jadi satu. Kebayangkan wangi pepes sama wangi ayam goreng jadi satu, double nikmatnya. Udaranya sejuk, view-nya ijo royo-royo, makanannya terutama nih si pepes ayam goreng yang jadi jawara di sini. Porsinya komplit, rasanya mantap, udah pasti puas sih. Ini mah versi effortlessly enak ya, nggak perlu banyak bumbu yang neko-neko buat bikin nikmat. Rasanya tuh kayak udah langsung keluar dari rempahnya sendiri Foodies. Nah Foodies, ini sih pepes ayam goreng 100% approve ya, wajib coba banget kalau kamu ke rumah makan EN Megawati. Dan gak berhenti di situ nih, masih ada dong menu-menu lain yang juga gak kalah menggoda. Salah satunya si nila bakar yang wanginya Foodies bikin lonceng perut auto berbunyi. Kalau mau di comparing ya antara nila bakar dan juga pepes goreng ini, nggak ada 11-12 Foodies. 12-12, dua-duanya enak. Karena tahu nggak? Nih, tahu kan kalau tekstur ikan nila itu seperti apa? Dia tuh dagingnya empuk besar-besar. Udah gitu nih, aku tuh paling suka dengan ikan bakar yang nggak bau amis. Dan ini literally nggak bau amis sama sekali. Bumbu rempahnya dapat, manisnya dapat, dan ini nih fresh banget ikannya. Selain makanannya enak, view-nya bagus, ini juga tuh Foodies, porsinya besar-besar tuh, lihat ikannya. Aku buka ya, bongkar
Wih. Pokoknya ini mah ya, buat foodies yang lagi cari rekomendasi tempat makan, lagi liburan di daerah Garut, ini udah paling cocok, apalagi sama keluarga, sama pacar. Juara karena apa? Makanannya enak, porsinya besar, view-nya Gunung Cikuray foodies. Udah nih foodies, paket komplit banget ya kan? View cakep, udara sejuk, makanan lazis, dan vibes-nya healing parah. Cocok nih buat long weekendan ya kan? Atau kalau lagi bosan sama keramaian kota foodies. Makanya jangan ngedumel di rumah terus, gaskan yuk kita liburan ke Garut dan mampir deh ke rumah makan EN Megawati. Surga kecil untuk ngilangin sumpeknya pikiran. Harganya pun receh abis foodies, iya, mulai dari 15 ribuan aja. Nggak bikin dompet nangis, tapi dijamin bikin hati bahagia. Ya just kesini, recommended banget loh dari tim makan receh pastinya. Jadi tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau kalian fans berat pempek, kayaknya wajib banget deh mampir ke warung yang satu ini. Namanya Pempek Api Pelaju, yang legend banget di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Waduh, di sini tuh variannya tuh banyak banget tuh menunya tuh. Waduh, tuh banyak banget. Warung yang udah buka 25 tahun ini terkenal akan keotentikan rasanya foodies. Katanya sih makan pempek di sini berasa lagi di Palembang gitu loh. Udah gitu segala jenis pempek nih ya, dari yang digoreng, direbus, sampai yang dipanggang, ada semua di sini foodies. Wih, lemak nian yo. Oh ya mas, tadi saya di depan saya lihat ada panggangan. Ada. Nah, ini kan pempek, Ya. apa yang dipanggang? Panggang tunu namanya. Hah? Ini panggang tunu. Panggang tunu? Ya, yang ini. Ini pempek juga? Ya, pempek. Terus diisi ebi sama kecap manis. Dinamakan tunu atau panggang dalam bahasa Indonesia itu karena bikinnya emang literally dipanggang foodies, nggak pakai direbus ataupun digoreng. Tapi benar-benar adonan tuh diulen lalu dipanggang. Dan di sini pempek panggangnya jadi best seller loh, jadi harus dicobain tuh deh. Ini kan digoreng semua sama dipanggang. Saya kan sebenarnya pengen yang ada seger-segernya itu. Ada nggak sih? Ada Apa? tekwan sama model. Tekwan di sini agak beda loh sama tekwan biasanya nih foodies. Topping adonan ikannya dibuat gak beraturan, bentuk serta ukurannya. Dalam satu porsi disajikan bareng sama bihun, soun, jamur kuping, potongan bengkoang, dan juga kuah kaldu udang yang harum pakai banget. Waduh, ini banyak banget nih menu variannya. Ada empek-empek goreng. Nah, ini ada tekwan. Tuh, ada tekwan ya. Nah ini nih, ada empek-empek bakar. Katanya sih kualitas tekwan bisa dinilai dari kuahnya foodies. Makin ngaldu dan medok rasa udangnya, semakin lazis pula rasanya. Waduh, berasa banget udangnya. Waduh, enak ya, seger. Waduh, mantap banget. Nah ini tekwannya. Ini tekwannya tuh, pempeknya lembut banget. Terus rasa ikan tenggirinya tuh berasa banget. Nah, kualitas kuah tekwannya di sini tuh on point banget deh. Super gurih dan aroma udangnya juga nonjok banget. Ih, juara. Semua jenis pempek di sini pakai ikan tenggiri asli ya, no tipu-tipu foodies dan nggak pakai peliti, makanya berasa banget ada sentuhan ikannya ya. Satu porsinya ini ada 12 tekwan foodies dan semuanya itu lembut, pasti makan benar-benar ramah banget di mulut kita. Ih, nagih banget ini sih. Oke deh, yang berkuahnya udah, kita lanjut yuk yang goreng nih, komplit nih foodies. Ada kapal selam, ada tahu, ada pepaya muda, keriting, dan juga adaan. Cobain yang mana dulu ya. Ini pepaya foodies, pepaya muda. Tuh, yang diserut. Ternyata enak banget ya. Ini pempek, ada campuran pepayanya. Orang Palembang itu emang kreatif banget sih. Buah pepaya muda dikombain sama empek-empek dan ternyata wena foodies. Ada sedikit manis, ada gurih, pokoknya kawin bingo.
Kuah cuko yang asam pedas manis ini dibuat balance loh sama taburan ebi yang gurih foodies. Terus dimakan sama pempek yang wih maknyos. Sip, kuahnya udah, gorengnya udah, sekarang kita pindah ke yang dipanggang ya foodies. Enak ya. Paduan sambalnya ada, berasa banget nih ya. Terus ebinya ada nih, udang gini, kecapnya ada, ikannya berasa. Oh bisa pas gini ya, gurih loh. Gimana? Udah pengen belum nih? Pengen nyobain langsung? Cus melujur aja langsung ke sini bareng sama teman dan keluarga tersayang ya foodies. Harganya juga nggak bikin kantong jebol kok. Mulai dari 9 ribuan aja, kalian udah bisa nikmatin aneka sajian khas Sumatera Selatan yang otentik dan lazis di sini. Nah, foodies, untuk kalian yang pecinta pempek, langsung aja datang ke Atik Laju. Nah, daerahnya ada di Jelambar. Di sini tuh menu variannya banyak banget. Pokoknya khas Palembang lah ya. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Nah gini. Isan lagi liburan sekarang. Saya lagi liburan di Situbondo, di Pasir Putih Situbondo. Isan dengar ada yang spesial di sini. Apa namanya? Sate lalat. Aku sih jujur penasaran sih, Budis. Sate lalat itu apa? Budis tenang, ini bukan lalat yang disatein ya. Sate ini tuh mirip banget kayak sate ayam Madura pakai daging ayam dan bumbu kacang. Cuman bedanya tuh punya ukuran yang cilik-cilik, mirip kayak ukuran lalat. Nah, sate ini jadi salah satu jajanan khas dari Situbondo. Apalagi kalau ngepantai kayak begini, wah pedagang sate lalat udah pasti standby ngekipasin lalat KW-nya Budis. Ahai. Sebenarnya sate ayam, cuma kecil. Oh, jadi Budis, sebenarnya ini namanya aja sate lalat karena dia dagingnya kecil-kecil. Emang kayak gimana sih? Boleh lihat nggak sih satenya, Bang? Oh, Bang Gunawan. Oh, ya Allah. Ya Allah. Nih, bentar-bentar Isan coba ya, Bang ya. Nih, tuh. Ya, Budis ya. Satenya tuh emang dikit banget. Emang kalau kayak begini nih, satu porsi isi berapa tusuk biasanya, Bang? 11 tusuk. 11 tusuk. Foodies, Bang Gunawan ini udah jualan sate lalat selama 1 dekade. Jualannya emang cuma dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Tapi bisa ludes sampai 1.500 tusuk loh. Wadidaw ya. Foodies, satu porsi sate lalat jumbo lengkap dengan lontong dan juga sambal udah siap hinggap di mulut nih. Nah, biar liburan perpantaian Ihsan makin sempurna, kita minumnya pakai kelapa muda dong. Setuju? Laler. Waduh, lalernya beneran lompat. Sate lalatnya beneran lompat. Padahal ini sate, ya cuman karena kecil-kecil. Cuman karena dia kecil-kecil, makanya dia dinamain sate lalat, Foodies. Dan ini lihat ya, Foodies ya. Aku makan sate lalat ini di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan. Dan ya Allah, itu tuh ada perahu layar kalau kata orang Situbondo. Aku jadi ingat lagu ya koncon neng tisik gembira alerap-lerap banyune sekoro. Tahan dulu nyanyinya, San. Sebelum angin pantai yang sepoi-sepoi ini bikin si sate jadi dingin nih, mari kita gigit sate lalatnya. Enak loh. Ini beneran enak. Yang bikin mantep juga karena memang dia pakai areng ya. Jadi aroma arengnya itu berasa banget. Udah gitu, ini yang bikin lebih enak lagi karena memang ini tinggal maklek gitu loh. Satu kali tusukan gini, ya. Nggak berasa. Nggak berasa. Aku bener-bener kayak mau lagi gitu, kayak nyemil ini jatuhnya ya. Foodies, karena potongan daging ayamnya yang kecil, mungil dan juga gemesin bikin tekstur daging ayam itu lebih mudah banget buat dikunyah. Ditambah dengan kulit yang berada di antara daging, bikin sensasi ngunyahnya makin lazis, kenyal-kenyal nikmat gitu deh Foodies. Iya, ini bumbu kacangnya pure kacang,
terus dikasih sedikit garam biar dia gurihnya lebih keluar, rasa kacangnya lebih keluar, ditambahin dengan kecap dia makin muah. Jadi ada gurih, ada manis, ada rasa kacang yang luar biasa. Jadi kacangnya kayaknya juga udah digongseng sini, makanya dia aroma kacangnya lebih berasa gitu, lebih mantul iti. Ya, duh aku nggak sabar nih, aku pengen kayaknya nggak nampol gitu kalau cuma satu. Kayaknya langsung 4 juga bisa, ini aku langsung tarik ya. Foodies lihat ya, ini 4 tusuk aku jadiin 1, coba kita makan. Bumbu kacang dan kecap ini menyatu padu foodies, menyelimuti setiap sate, bikin Ihsan auto gigit, dan ini rasanya lazis. Nah, salah satu rahasia lazis menggigit sate lalat Bang Gunawan itu ada pada pemilihan kecap nih guys. Bang Gunawan cuma pakai kecap manis dari Probolinggo, Jawa Timur. Katanya kecap Probolinggo punya tekstur yang lebih encer, tapi manis dan juga aromanya paling cocok buat join dengan gurihnya kacang tanah. Wih, manis gurih manja lita yes. Ini pantainya family friendly ya, jadi buat ngajak keluarga sambil menikmati pemandangan, lapar tinggal makan sate lalat. Ini yang bikin makin nikmat sambil minum es kelapa di pinggir pantai. Ini benar-benar luar biasa. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Widih.